Setiap negeri punya tradisi tersendiri. Begitu pula dengan masyarakat Buton yang lebih dikenal dengan negeri Khalifatul Khamis. Mereka punya tradisi unik dalam menyambut tamu agung bulan suci Ramadan. Dalam menyambut Ramadan, negeri Khalifatul Khamis punya tradisi tersendiri yang dikenal dengan tembana bula atau menembak bulan. Menurut salah seorang budayawan Buton, Dr. Laode Abdul Hanafi menjelaskan, tembana bula diadakan untuk menandai jatuhnya 1 Ramadan. Dalam tradisi Islam Buton, berupa tembakan meriam setelah dilakukan pengamatan hilal. Praktik ini dilakukan selama masa kesultanan. Tradisi tembana bula ini ada setelah masyarakat Buton berubah dari sistem kerajaan menjadi kesultanan. Ketika masyarakat Buton mengenal Islam, mereka pun mengenal tradisi baru, menyambut Ramadan. Tembana bula sebutan untuk rukyat hilal atau melihat bulan sabit, pertanda dimulainya awal atau akhir Ramadan, yang merupakan seremoni yang ditunggu oleh umat Islam. Gelar atau jabatan bagi orang yang mengurus tembana bula adalah Mia Ogena Isara Agama, yang berarti pejabat tertinggi dalam Kesultanan Buton yang mengurusi bidang agama. Tradisi tembana bula ini dilakukan setiap tanggal 29 Sa'ban untuk menentukan awal Ramadan, juga 29 Ramadan untuk menentukan akhir Ramadan atau 1 Syawal. Ini sekaligus menentukan jatuhnya hari Lebaran Idul Fitri. Tembana bula atau pengamatan hilal dilakukan di benteng Keraton Buton saat masa kesultanan. Perhitungan hilal dilakukan Moji Tungguna Bula. Pengamatan hilal oleh para Bonto Yununca dan Tamburu Limanguna bertempat di Galampatana atau benteng keraton. Hal yang sama juga dilakukan di benteng Surawalio dan benteng Badia. Di titik mana hilal terlihat, di sana dibunyikan bedil. Dari tempat tersebut kemudian disusul di 2 titik lainnya bersahut-sahutan, diiringi tambuhan tamburu atau genderang. Hal yang sama juga dilakukan pada 1 Syawal. Menariknya, dari 1 Ramadan hingga 1 Syawal, setiap buka puasa setelah beduk maghrib, tamburu juga ditabung. Sayangnya, tradisi yang dulu selalu dilakukan di negeri Khalifatul Khamis itu kini tak dilakukan lagi. Tembana bula merupakan pengumuman resmi pemerintah yang diumumkan ke seluruh rakyat untuk melaksanakan ibadah puasa. Prosesinya dimulai dari pengamatan hilal yang dilakukan Sarah Kidina, kemudian melapor kepada Sultan. Sarah Kidina merupakan perangkat dalam urusan agama. Anggotanya terdiri dari seorang laksana agama, seorang imam, 4 khatib, 12 moji, dan 4 tungguna ganda. Untuk pengamatan hilal, urusan moji tungguna abah. Setelah disepakati keputusan itu, dilakukan proses tembana bula. Dibunyikan meriam di lawa atau salah satu pintu gerbang benteng Keraton Buton. Bunyi tembakan merupakan media komunikasi sebagai bentuk pengumuman agar seluruh umat tahu awal puasa. Tradisi masyarakat Buton berubah seiring perubahan sistem pemerintahan dari Kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton. Perubahan drastis terjadi ketika Raja Laki Laponto yang telah memerintah sekitar 20 tahun menerima Islam. Ia dilantik menjadi Sultan Buton dengan sebutan Sultan Merhum Khaimuddin Khalifatul Khamis pada tahun 1558 sampai 1584 Masehi, memerintah selama 26 tahun. Sultan Khaimuddin Khalifatul Khamis lebih lama memerintah sebagai Sultan selama 26 tahun dibandingkan Raja hanya 20 tahun. Sebagaimana catatan yang terpampang di papan nama yang tertulis di depan makam Sultan Merhum, bunyinya Sultan Merhum Khaimuddin Khalifatul Khamis adalah
Raja Buton ke-6 dan sebagai sultan pertama setelah memeluk Islam. Ia pun lalu merubah sistem pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan tahun 1541 Masehi. Murhum juga disebut dengan nama Laki Laponto, Timba Timbanga, dan Lato Laki. Sultan Murhum merupakan satu-satunya sultan yang pernah memerintah dua negeri di Jazirah Sulawesi Tenggara, yaitu sebagai Raja Wuna dan terakhir sebagai Sultan Buton. Dengan kelebihan yang dimiliki Murhum, berhasil menghancurkan gangguan keamanan termasuk bajak laut pimpinan Labolontio yang bermata satu. Selain itu, Sultan Murhum pun sukses menamaikan dua kerajaan yang bertikai, yaitu Mekongga dan Konawe selama 8 hari 8 malam. Karena itu, maka Murhum sangat disegani oleh raja-raja yang berada di kawasan timur Nusantara. Kini kita bisa menyaksikan kehebatan negeri Khalifatul Khamis lewat benteng yang begitu megahnya, bahkan merupakan benteng terbesar di dunia yang begitu membanggakan Indonesia. Kiranya kerajaan dan kehebatan Sultan Murhum bisa diwarisi para pemimpin ke depannya. Sultan Murhum bukan mewariskan utang besar, tapi benteng yang terbesar, bahkan terbesar di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga negeri ini agar terhindar dari wabah corona dan segera bisa keluar dan meraih kejayaan seperti negeri Khalifatul Khamis yang begitu ditakuti dan disegani dunia. Bahkan kelak bisa meninggalkan warisan yang begitu membanggakan bagi generasi mendatang, tak sekedar benteng terbesar di dunia.